buat kita semua, perkenalkan nama saya Haltumi Nagora dengan NIM 180106050 dari kelompok 4 Kimia Analitik 2 dengan dosen pengapu Ibu Niwayan Oktarini Antonia Chandra Dewi, SPD MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran destilasi fraksinasi tentang pengertian, tujuan, dan karakteristik bahan destilasi fraksinasi. Yang pertama, pengertian destilasi fraksinasi. Apa itu destilasi fraksinasi? Destilasi bertingkat atau fraksinasi adalah proses pemisahan destilasi ke dalam bagian-bagian dengan titik didih makin lama makin tinggi, yang selanjutnya pemisahan bagian-bagian ini dimaksudkan untuk destilasi ulang. Nah, destilasi bertingkat ini juga merupakan proses pemurnian zat atau senyawa cair di mana zat pencampurnya berupa senyawa cair yang titik didihnya rendah dan tidak berbeda jauh dengan titik didih senyawa yang akan dimurnikan. Yang berikutnya yaitu tujuan dari destilasi fraksinasi. Tujuan dari destilasi fraksinasi yaitu untuk memisahkan senyawa-senyawa dari suatu campuran yang komponen-komponennya memiliki perbedaan titik didih relatif kecil. Contohnya, memisahkan campuran aseton metanol, karbon tetraklorida toluena, dan lain-lain. Pada proses destilasi bertingkat digunakan kolom fraksinasi yang dipasang pada labu destilasi. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik bahan untuk destilasi fraksinasi. Karakteristik bahan olahan pada destilasi fraksinasi adalah cairan yang mempunyai perbedaan titik didih yang tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 30 derajat Celcius atau lebih. Nah, sekian dan terima kasih. Halo untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hildegardis Sefira Tatui dengan NIM 18010600051 kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan presentasi materi analitik 2, yaitu destilasi fraksinasi, dengan submateri yang saya bawakan, yaitu prinsip dasar dan proses kerja destilasi fraksinasi. Prinsip dasar dan proses kerja destilasi fraksinasi. A. Prinsip dasar destilasi fraksinasi. Destilasi fraksinasi berbeda dengan destilasi lainnya. Hal ini terjadi karena terdapat satu kolom fraksionasi yang mana terjadi suatu proses refluks yang berguna untuk mempermudah proses destilasi dan dapat dilakukan secara baik. Kolom fraksionasi berfungsi untuk memperlambat kontak di antara cairan dengan uap sehingga komponen yang memiliki titik didih yang lebih rendah dapat menguap secara terus-menerus sehingga masuk ke kondensor, dan cairannya yang lambat menguap atau memiliki titik didih yang tinggi atau lebih besar akan kembali ke dalam labu destilasi. Di kolom ini terjadi pemanasan yang dilakukan bertahap pada suhu yang berbeda-beda di setiap platnya. Hal ini bertujuan agar terjadi proses pemurnian destilat yang lebih dari plat-plat di bawahnya. Semakin ke atas, maka semakin tidak volatil cairannya. B. Proses kerja destilasi fraksinasi. Yang pertama, skala laboratorium atau secara umum. Secara prinsip destilasi fraksinasi sama dengan destilasi sederhana. Yang membedakannya yakni perbedaan titik didih, yang mana destilasi sederhana titik didihnya lebih besar dari 30 derajat Celcius, sedangkan destilasi fraksinasi titik didihnya lebih kecil dari 30 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena pada destilasi fraksinasi terdapat kolom fraksinasi. Pemisahan campuran menjadi komponennya dilakukan dengan proses destilasi fraksinasi. Kolom destilasi fraksinasi haruslah panjang. Hal ini agar supaya uap yang berjalan naik dan air yang berjalan turun dapat bersentuhan. Pada puncak kolom, termometer digunakan untuk mengukur suhu fraksi yang
Yang pertama, yang paling mudah menguap atau A. Selang beberapa waktu ketika proses terus dilakukan, maka suhu akan naik. Hal ini terjadi karena cairan yang tidak mudah menguap atau B juga mulai terbawa bersama dengan yang mudah menguap, sehingga wadah penerima harus diubah selang beberapa waktu dalam proses destilasi. Bila titik didih antara cairan A dan B kecil, maka proses destilasi harus dilakukan secara berulang agar hasilnya lebih baik dan lebih akurat. Destilasi pada proses pemisahan minyak adalah proses destilasi fraksinasi yang sangat besar. Berikut adalah alat dari proses kerja destilasi untuk skala laboratorium atau secara umum. Ini adalah seperangkat alat destilasi. Yang bagian B adalah skala industri. Aplikasi dari destilasi jenis ini digunakan pada industri minyak mentah untuk memisahkan komponen-komponen dalam minyak mentah. Mula-mula minyak mentah dipanaskan dalam cairan pipa dalam urneis atau tanur sampai dengan suhu kurang lebih 370 derajat Celcius. Minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut kemudian masuk ke dalam kolom fraksinasi pada bagian flash chamber atau biasanya berada pada sepertiga bagian bawah kolom fraksinasi. Untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom, maka dibantu pemanasan dengan steam atau uap air panas dan bertekanan tinggi. Minyak mentah yang menguap pada proses destilasi ini naik ke bagian atas kolom dan selanjutnya terkondensasi pada suhu yang berbeda-beda. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut sungkup gelembung. Makin ke atas, suhu yang terdapat dalam kolom fraksionasi tersebut semakin rendah, sehingga setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi akan terpisah, sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah naik ke bagian yang lebih atas lagi. Demikian selanjutnya, sehingga komponen yang mencapai puncak adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas. Komponen yang berupa gas ini disebut gas petroleum. Kemudian dicairkan dan disebut LPG atau liquefied petroleum gas. Fraksi minyak mentah yang tidak menguap menjadi residu. Residu minyak bumi meliputi parafin, lilin, dan aspal. Residu-residu ini memiliki rantai karbon sejumlah lebih dari 20. Berikut adalah gambar skema sistem fraksinasi minyak bumi. Adapun beserta dengan keterangan-keterangan yang dapat dilihat di bawahnya. Baik, sekian presentasi untuk prinsip kerja dan proses kerja dari destilasi fraksinasi. Terima kasih. Baik, saya Bibiana Rumemaran, NIM 1801060052. Saya akan melanjutkan penjelasan materi destilasi fraksinasi tentang gambar alat destilasi fraksinasi serta bagian-bagian dan fungsinya. Oke, mari kita lihat rangkaian alat destilasi fraksinasi. Contoh gambar alat destilasi fraksinasi seperti ini. Nah, ini merupakan rangkaian alat destilasi fraksinasi yang dapat kita jumpai di laboratorium. Selanjutnya, kita akan lihat tiap-tiap bagian pada alat destilasi fraksinasi. Apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama ada statif dan klem. Yang kedua ada labu destilasi. Yang ketiga ada kolom destilasi atau kolom fraksinasi. Selanjutnya ada steelhead, kemudian ada kondensor. Ini merupakan adaptor. Nah, di dalam labu destilasi ini juga terdapat batu didih. Yang ini merupakan pemanas. Pemanas yang digunakan di sini biasanya
hot plate atau pemanas bunsen. Dan bagian alat destilasi yang terakhir adalah termometer. Nah, teman-teman, apa sih fungsi dari tiap-tiap bagian alat destilasi fraksinasi? So, mari kita bahas bersama. Yang pertama, labu destilasi. Labu destilasi berfungsi sebagai wadah atau tempat sampel yang akan didestilasi. Yang kedua, stillhead. Stillhead ini berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke alat pendingin kondensor, dan biasanya labu destilasi sudah dilengkapi dengan leher yang berfungsi sebagai stillhead. Selanjutnya yang ketiga, kondensor. Kondensor atau pendingin berfungsi untuk mendinginkan uap destilat yang melewati kondensor sehingga menjadi cair. Yang keempat, ada kolom destilasi atau kolom fraksinasi. Kolom destilasi ini bertujuan untuk memisahkan uap campuran senyawa cair yang titik didihnya sama atau tidak begitu berbeda. Kemudian pemanas. Pemanas berfungsi untuk memanaskan sampel yang terdapat pada labu alas bulat atau labu destilasi. Nah, di dalam labu destilasi terdapat batu didih. Apa sih fungsi batu didih? Batu didih ini berfungsi untuk mempercepat proses pendinginan sampel dengan menahan tekanan atau menekan gelembung panas pada sampel, serta menyebarkan panas yang ada ke seluruh bagian sampel. Kemudian fungsi dari adaptor. Adaptor atau pipa penghubung berfungsi untuk menghubungkan kondensor dan wadah penampung destilat. Statik dan klem. Statik dan klem berfungsi untuk menyanggah bagian-bagian dari peralatan destilasi sehingga tidak jatuh atau goyang. Dan yang terakhir adalah termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengamati suhu dalam proses destilasi sehingga suhu dapat dikontrol sesuai dengan suhu yang diinginkan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Efrimiati Angelina Kiramau dengan NIM 1801060053 akan melanjutkan materi destilasi fraksinasi tentang aplikasi destilasi fraksinasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, destilasi fraksinasi berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen cair dua atau lebih dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Salah satu penerapan terpenting dari metode destilasi fraksinasi adalah pemisahan minyak mentah menjadi bagian-bagian untuk penggunaan khusus seperti untuk transportasi, pembangkit listrik, pemanas, dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita lihat tiap-tiap bagian pemisahan dari minyak mentah. Yang pertama adalah gas. Rentang rantai karbon sama dengan C1 sampai C5. Trayek didihnya 0 sampai 50 derajat Celcius. Peruntukannya yaitu untuk gas tabung, BBG, umpan proses petrokimia. Yang kedua, gasolin atau bensin. Rentang rantai karbonnya C6 sampai C11. Trayek didihnya 50 sampai 85 derajat Celcius. Peruntukannya untuk bahan bakar motor, bahan bakar penerbangan bermesin, piston, proses petrokimia. Selanjutnya kerosin atau minyak tanah. Rentang rantai karbonnya C12 sampai C20. Trayek didihnya 85 sampai 105 derajat Celcius. Peruntukannya untuk bahan bakar motor, bahan bakar penerbangan bermesin jet, bahan bakar rumah tangga, bahan bakar industri, umpan proses petrokimia. Yang berikutnya solar. Rentang rantai karbonnya C21 sampai C30. Trayek didihnya 105 sampai 135 derajat Celcius. Peruntukannya bahan bakar motor dan bahan bakar industri.
Selanjutnya minyak berat. Rentang rantai karbonnya C31 sampai C40. Trayek didihnya dari 130 sampai 300 derajat Celcius. Peruntukannya untuk minyak pelumas, lilin, umpan proses petrokimia. Selanjutnya residu. Rentang rantai karbonnya di atas C40. Trayek didih di atas 300 derajat Celcius. Peruntukannya bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap panas, aspal, bahan pelapis anti bocor. Nah, teman-teman, ini merupakan gambar proses pemisahan minyak mentah menjadi fraksi-fraksinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Patricia Levinton Daso, NIM 1801060054, akan melanjutkan penjelasan materi destilasi fraksinasi tentang kelebihan dan kekurangan destilasi fraksinasi. Baik, yang pertama, kelebihan destilasi fraksinasi. Adapun beberapa kelebihan dari destilasi fraksinasi antara lain, yang pertama, hasil yang didapatkan lebih murni karena proses pemisahannya dilakukan secara bertingkat dan berulang-ulang. 2. Dapat memisahkan senyawa-senyawa dari suatu campuran yang komponen-komponennya memiliki perbedaan titik didih relatif kecil. 3. Memiliki kondensor yang lebih banyak dibandingkan destilasi yang lain, sehingga mampu memisahkan dua komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang bertekanan. 4. Untuk mencegah uraian senyawa-senyawa organik dan bisa memisahkan molekul air murni dari kontaminan yang memiliki titik didih lebih tinggi dari air. 5. Waktu penguapan dan pengembunan berjalan cepat, sehingga hasil lebih mudah didapat. 6. Bisa diatur suhu sepanjang destilasi berlangsung, agar hanya produk tersebut yang didapat. Dan yang terakhir, destilasi fraksinasi memiliki kolom fraksinasi, yang mana di kolom ini akan terjadi pemanasan secara bertahap dengan suhu yang berbeda-beda pada setiap plat. Yang kedua, kekurangan destilasi fraksinasi. Selain memiliki kelebihan, destilasi fraksinasi juga memiliki beberapa kekurangan, yakni yang pertama, destilasi fraksinasi membutuhkan energi panas yang besar untuk menguapkan seluruh komponen berdasarkan titik didihnya. 2. Hanya bisa memisahkan campuran berfasa cair yang berbeda titik didihnya. 3. Hasil destilasi bisa bercampur dengan solvennya dikarenakan merupakan campuran asterol. Dan yang terakhir, biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan harapan kami semoga video ini bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.